Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan materi ajar pada kelas 10 yang disusun oleh Ratna Triwidiawati, Ella Dwi Astuti, dan Indah Purikasari. KD yang pertama adalah 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan, cerita rakyat, dan cerita pendek. Indikatornya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan nilai-nilai dan kebahasaan yang terkandung dalam cerita rakyat dan cerita pendek. Kedua, siswa dapat membandingkan perbedaan nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dan cerita pendek. Ketiga, siswa mampu menjelaskan dan menguraikan perbedaan kebahasaan yang terkandung dalam cerita rakyat dan cerita pendek. Keempat, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Yang kelima, siswa mampu membandingkan bahasa dalam hikayat dengan bahasa cerpen. Materi pokoknya adalah membandingkan cerita rakyat dan cerita pendek. Submaterinya, yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Yang kedua, nilai moral, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai agama dalam cerita rakyat dan cerita pendek. Ketiga, kebahasaan dalam cerita rakyat dan cerita pendek. Yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah guru memberikan penjelasan singkat tentang materi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa diminta membaca dan memahami cerita rakyat dan cerita pendek yang telah disediakan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita rakyat dan cerita yang telah dibaca. Yang keempat, siswa membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita rakyat dan cerita pendek yang telah dianalisis. Yang kelima, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis cerita rakyat dan cerita pendek di depan kelas. Kemudian KD yang kedua adalah KD 4.8, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Indikatornya adalah C1, siswa mampu menentukan pokok-pokok pikiran dari cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kembali isi dan nilai-nilai dari cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga, siswa mampu mengonversi cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerita pendek sesuai isi dan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat dalam bentuk cerita pendek. Materi pokoknya adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Submateri adalah 1. Struktur cerita rakyat, 2. Teknik mengubah atau mengonversi cerita rakyat menjadi cerita pendek, ketiga, kaidah-kaidah dalam cerita rakyat, dan yang keempat adalah kaidah-kaidah dalam cerita pendek. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama adalah siswa diminta mencari sebuah cerita rakyat atau hikayat, diutamakan cerita rakyat Nusantara. Yang kedua, siswa diminta membaca dan memahami cerita rakyat atau hikayat yang telah dicari. Yang ketiga, siswa menentukan dan mencatat pokok-pokok dari cerita rakyat atau hikayat yang telah dibaca. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan pokok-pokok pikiran cerita rakyat atau hikayat yang telah dipilih dalam bentuk cerita pendek. Yang kelima adalah siswa dapat menuliskan isi cerita rakyat dalam bentuk cerita pendek sesuai dengan bahasanya sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari teks cerita pendek yang berjudul Semua Berawal dari Mimpi. Nah, ini selanjutnya adalah contoh cerita rakyat atau hikayat yang berjudul Batu Menangis. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, atau baik buruknya tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan rasa ketuhanan. Yang keempat adalah nilai pendidikan.
merupakan nilai yang berkaitan dengan proses merubah tingkah laku dari yang buruk ke yang baik. Dan yang kelima adalah nilai budaya. Nah, nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama yaitu nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Kemudian nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang diberikan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca. Yang ketiga adalah nilai sosial, nasihat-nasihat yang diberikan oleh kemasyarakatan. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Dan yang kelima adalah nilai edukasi. Nilai ini berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik bahasa pada cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa arkais. Yang ketiga, konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata alkisah, sebermula, arkian, syahdan, hatta, dan tersebutlah. Yang keempat adalah cerita hikayat, tokoh utama orang ketiga biasanya berisi kehebatan dan kepahlawanan orang ternama. Yang kelima, gaya bahasa menggunakan majas. Selanjutnya, karakteristik bahasa pada cerpen. Yang pertama, cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kosakata yang digunakan biasanya menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan konjungsi cerpen sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, cerita pendek tokoh utama selain orang ketiga juga dapat orang pertama. Dan yang kelima adalah gaya bahasa, ada juga menggunakan majas. Berikut cara menyusun hikayat menjadi cerpen. Yang pertama adalah memilih teks hikayat yang disukai. Baca dan pahami apa maksud yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. 2. Adalah meringkas teks hikayat yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar konflik yang terjadi di dalam teks hikayat yang dipilih. Yang keempat adalah memilih konflik yang paling mengesankan dan emosional dari daftar konflik yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan konflik yang telah dipilih menjadi sebuah cerita. Kemudian penilaian. Terdapat 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu menilai sikap, tingkah laku, dan keaktifan peserta didik dengan pengamatan dan observasi selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu menilai tingkat kognitif peserta didik dengan cara tes lisan dan tulis selama proses pembelajaran. Instrumen penilaian kompetensi pengetahuan yang dipilih adalah kuis yang berupa lisan dengan materi penggunaan bahasa hikayat dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Instrumennya yang pertama, bagaimana perbedaan penggunaan bahasa dalam teks hikayat dengan teks cerpen. Yang kedua, tentukanlah nilai-nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu menilai keterampilan dengan cara menilai keaktifannya dalam berdiskusi dan presentasi kelompok. Instrumen penilaian keterampilannya adalah mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Contoh soalnya adalah berlatih menyusun teks hikayat menjadi cerpen.
dengan langkah-langkah penyusunan teks hikayat menjadi cerpen sebagai berikut. A. Membaca dengan cermat teks hikayat. B. Menentukan isi dan nilai-nilai hikayat. C. Membuat kerangka cerpen berdasarkan alur hikayat. D. Mensistemasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. E. Pengumpulan bahan-bahan. F. Mengembangkan kerangka cerpen lengkap. Kemudian akan diminta untuk membuat teks hikayat menjadi cerpen dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.